Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Nurfani. Saya Zatlina. Saya Eva Nur Safitri. Saya Isna Nur Hidayati. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang konstitusi. Secara umum, konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip atau aturan yang mengatur suatu negara yang biasanya terkandung dalam satu dokumen. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai konstitusi. Dan di sini saya akan menjelaskan dua pendapat ahli mengenai konstitusi. Yang pertama yaitu menurut Miriam Budiardjo. Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara-cara bagaimana pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Chairul Anwar. Menurut Chairul Anwar, konstitusi adalah fundamental law tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Tanpa adanya konstitusi, negara akan mengalami kesulitan untuk bertahan dalam jangka panjang karena pada hakikatnya konstitusi suatu negara merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi itu yaitu seperti membuat batasan kekuasaan bagi penyelenggaraan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Kedua, yaitu konstitusi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ketiga, konstitusi juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara. Fungsi konstitusi yang kita ketahui yaitu sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat untuk mendeteksi, sebagai pelindung hak asasi manusia, sebagai piagam lahirnya suatu negara, dan sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. Ada dua sifat utama dari konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu konstitusi bersifat luas atau fleksibel. Dalam hal ini, konstitusi dapat berubah melalui prosedur seperti membuat undang-undang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Konstitusi bersifat kaku atau rigid, yaitu undang-undang yang sulit atau tidak bisa diubah sampai kapanpun atau hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang. Menurut C.F. Strong, konstitusi dapat dibagi menjadi dua jenis. Konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah atau dokumen yang di dalamnya terdapat penjelasan, kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah, serta menentukan bagaimana cara kerja badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini disebut juga dengan undang-undang dasar. Konstitusi tidak tertulis yaitu suatu aturan atau norma yang tidak tertulis yang telah ada dan dilaksanakan oleh penyelenggaraan negara. Konstitusi ini disebut juga dengan istilah konvensi. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revoluti groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang sangat singkat, yang di dalamnya terdapat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut
ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Merujuk situs MPR, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 undang-undang yang ada selama Indonesia merdeka. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, berlaku pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, UUD RIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, berlaku pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS, berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, berlaku pada 5 Juli 1959 sampai pada saat ini. Sekian dari kami kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.